from a conditioning session. They'll assess you and go through what. Manchester United pasang badan, blok manuver mantan pelatih yang bidik andalan. Ruben Amorim menjadikan Amad Diallo sebagai incaran untuk memperkuat AC Milan. Namun Manchester United disebut tak berniat melepas sang winger. Kabar ini dilaporkan Sportmall, yang menyebut minat Milan bakal berhadapan dengan sikap tegas setan merah. Amorim datang ke San Siro setelah berpisah dengan Manchester United pada 5 Januari 2026. Tak lama berselang, pelatih asal Portugal itu dipercaya memimpin AC Milan menggantikan Massimiliano Allegri. Amorim mengenal dekat kualitas Amad setelah sempat bekerja sama di Manchester United. Ia ingin winger berusia 24 tahun itu menjadi bagian penting dalam skema barunya di AC Milan. Tim yang finish di peringkat kelima Serie A musim lalu dan akan tampil di Liga Eropa tersebut membutuhkan tambahan tenaga di lini serang. Karena itu, Milan disebut menyiapkan proposal yang tetap mempertimbangkan kondisi finansial klub. Nilai pasar Amad saat ini diperkirakan berada di kisaran 38 juta pound sterling. Pemain asal Pantai Gading itu dinilai cocok untuk menambah variasi di sektor sayap Rossoneri. Di bawah anahan Michael Carrick, Amad menjelma sebagai pilihan utama di pos sayap kanan Manchester United. Penampilannya yang konsisten membuat manajemen merasa tak memiliki alasan untuk melepasnya. Kontrak Amad masih berlaku hingga Juni 2030, menempatkan Manchester United pada posisi negosiasi yang kuat. Hingga kini, klub dikabarkan tidak berencana membuka pintu keluar bagi sang pemain. Selain AC Milan, Brighton and Hove Albion dan Newcastle United juga memantau situasi. Namun kendali atas masa depan Amad tetap berada di tangan Manchester United. Transfer pada musim panas ini diyakini hanya mungkin jika sang pemain secara terbuka meminta hengkang, atau ada tawaran dengan nilai sangat besar, dan kedua skenario tersebut belum terlihat terjadi. Manchester United konfirmasi operasi sukses untuk Manuel Ugarte. Manchester United mengonfirmasi bahwa gelandang Manuel Ugarte menjalani operasi lutut yang berjalan sukses pada Rabu, 15 Juli 2026, menyusul cedera ligamen parah yang dideritanya saat membela Uruguay di Piala Dunia 2026. Cedera terjadi pada laga terakhir fase grup melawan Spanyol, di mana Ugarte harus ditarik keluar lapangan dan dinyatakan mengalami kerusakan ACL. Klub menyatakan bahwa pemain berusia 25 tahun itu kini memasuki fase rehabilitasi di bawah pengawasan ketat staf medis dan performa MU dengan perkiraan absen sebagian besar musim 2026-2027. Ugarte mengalami cedera saat Uruguay kalah 0-1 dari Spanyol dalam laga penentuan kelolosan di fase grup Piala Dunia 2026. Kondisinya langsung menjadi perhatian besar bagi MU, yang sebelumnya sempat mempertimbangkan melepasnya di bursa transfer musim panas ini. Namun, kejadian itu mengubah rencana klub yang kemudian memperkuat lini tengah dengan merekrut Andrei Santos dan Yuri Tielemans sebagai pengganti sementara. Dalam pernyataan resmi di situs klub, Manchester United menegaskan bahwa prosedur medis berjalan lancar dan tim medis akan terus mematuhi perkembangan pemulihan Ugarte secara pribadi. Pemain asal Uruguay itu belum pernah tampil banyak di Premier League sejak bergabung dari Paris Saint-Germain, namun kehadirannya di timnas Uruguay menunjukkan potensi besar yang masih bisa dikembangkan jika ia pulih sepenuhnya. MU belum memberikan perkiraan pasti kapan Ugarte bisa kembali bertanding, namun fokus utama kini adalah pemulihan jangka panjang demi karir sang pemain. Setuju. Sander Berge, solusi untuk masalah lini tengah bertahan mereka yang bernilai 40 juta pounds. Menyusul kepergian Casemiro dan cedera jangka panjang Manuel Ugarte, Man United meningkatkan negosiasi untuk mendatangkan Sander Berge dari Fulham guna memperkuat posisi gelandang bertahan mereka. Menurut tim Talk, manajemen Manchester United sedang berdiskusi internal untuk memprioritaskan perekrutan Sander Berge. Gelandang asal Norwegia ini baru-baru ini tampil luar biasa di Piala Dunia 2026 dan mempertahankan performa konsisten di Premier League bersama Fulham. Dengan harga yang diperkirakan di bawah 40 juta pounds, ia dianggap sebagai pilihan yang sangat ekonomis di pasar transfer yang sedang mengalami inflasi saat ini. Berge bukanlah sosok asing bagi para pakar sepak bola di Inggris. Kekuatan terbesarnya adalah permainan disiplinnya, kemampuannya untuk menutup ruang, dan perlindungan defensifnya yang efektif. Tidak seperti pemain baru yang lebih fokus pada kreativitas dan pemain muda seperti Andrei Santos atau Yuri Tielemans, gelandang Fulham ini adalah jangkar sejati, seorang penghadang berpengalaman yang dapat beradaptasi dengan cepat terhadap sistem taktik setan merah. Keputusan untuk merekrut Sander Berge bukanlah pilihan yang terburu-buru. Rencana ini diatur langsung oleh Direktur Jason Wilcox setelah konsultasi menyeluruh dengan Michael Carrick yang memiliki pengetahuan luas tentang peran gelandang bertahan di Old Trafford. Kesepakatan antara manajemen dan para ahli teknis menunjukkan bahwa Man United bertujuan untuk stabilitas daripada perekrutan pemain yang sensasional. Kebutuhan akan pemain baru menjadi lebih mendesak dari sebelumnya karena lini tengah Manchester United terlihat semakin menipis. Bersaing di Liga Premier dan Liga Champions menuntut skuad yang memiliki kedalaman dan pengalaman. Berge dengan kemampuan mengontrol tempo yang luar biasa dan kekuatan fisiknya diharapkan menjadi perisai yang kokoh di depan pertahanan yang sering berada di bawah tekanan musim lalu. Dengan biaya transfer di bawah 40 juta pounds, kemungkinan kedua klub segera duduk bersama untuk negosiasi formal sangat tinggi.
Ini adalah solusi yang aman, membantu Man United mengatasi masalah skuad mereka tanpa mengurangi anggaran mereka secara signifikan di posisi lain. Dengan klub-klub besar Premier League memperketat pengeluaran untuk mematuhi peraturan keuangan, mendapatkan gelandang berkualitas seperti Sander Berge dengan harga yang wajar dapat dianggap sebagai langkah cerdas bagi Setan Merah. Jika kesepakatan ini terwujud, lini tengah Man United akan memiliki keseimbangan yang diperlukan antara pemain muda dan berpengalaman untuk mempersiapkan diri menghadapi tujuan ambisius di masa depan. Klausul pelepasan Rashford resmi berubah jadi keuntungan Manchester United. Manchester United baru saja mendapatkan dorongan besar dalam posisi mereka di bursa transfer. Menurut The Athletic, klausul pelepasan Marcus Rashford senilai 40 juta pounds telah resmi berakhir, memberikan klub Old Trafford kendali penuh atas masa depan sang striker. Fakta bahwa harga 40 juta pounds tidak lagi berlaku berarti bahwa klub manapun yang ingin merekrut Rashford mulai sekarang harus melakukan negosiasi langsung dengan manajemen Manchester United. Setan Merah sekarang bebas menentukan harga pemain bintang mereka berdasarkan performa aktual dan nilai pasar, alih-alih terikat pada angka tetap yang telah ditetapkan sebelumnya. Rashford saat ini memiliki kontrak dengan klubnya hingga tahun 2028, memiliki pemain bintang dengan kontrak jangka panjang, ditambah dengan penghapusan klausul pelepasannya, menempatkan Manchester United dalam posisi yang sangat menguntungkan. Terlepas dari tawaran gaji yang menarik dari klub lain, striker berusia 28 tahun itu dikabarkan telah menolak semuanya untuk fokus pada karirnya di Manchester United. Musim lalu, Marcus Rashford mengalami kebangkitan yang signifikan saat dipinjamkan ke Barcelona. Dengan 14 gol dan 14 assist dalam 49 penampilan, penyerang Inggris ini membuktikan kelasnya di La Liga. Namun, raksasa Katalan itu mengejutkan semua orang dengan memutuskan untuk tidak mengaktifkan klausul pembelian senilai 30 juta euro. Alih-alih mempertahankan Rashford, Barcelona memilih untuk berinvestasi pada Anthony Gordon dari Newcastle United untuk menghidupkan kembali lini serang mereka. Keputusan ini secara tidak sengaja membuka pintu bagi kembalinya Rashford yang menjanjikan ke Old Trafford, tempat ia pernah menjadi figur kunci bagi tim tersebut. Marcus Rashford sedang memfokuskan seluruh upayanya untuk mempersiapkan diri bersama tim nasional Inggris untuk pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 melawan Prancis pada pagi hari tanggal 19 Juli. Segera setelah menyelesaikan tugasnya bersama tim nasional, ia diharapkan bergabung kembali dengan Manchester United untuk memulai latihan menjelang musim baru. Kembalinya Rashford di puncak karirnya, ditambah dengan kepercayaan diri yang didapat dari musim yang sukses di Spanyol, diharapkan akan membawa kehidupan baru bagi lini serang tim di bawah rejim baru. Dengan kendali penuh atas negosiasi, kepemimpinan Manchester United dapat dengan percaya diri membangun rencana jangka panjang di sekitar striker nomor 10 tersebut. Resmi bergabung, Orozco berpeluang jalani debut bersama Manchester United. Manchester United resmi menuntaskan transfer talenta muda Christian Orozco pada Senin, bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-18. Setelah seluruh proses administrasi selesai, Orozco langsung bergabung dengan kelompok akademi Manchester United dan berpeluang menjalani debutnya secepatnya pada pertandingan yang dijadwalkan berlangsung besok. Kehadirannya menjadi bagian dari komitmen Setan Merah untuk terus mendatangkan pemain muda berbakat dari berbagai penjuru dunia. Meski berpotensi langsung tampil, Manchester United tidak ingin terburu-buru dalam proses perkembangan Orozco. Klub telah menyiapkan program adaptasi khusus agar sang pemain bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan di Inggris maupun tuntutan sepak bola di Carrington. Salah satu langkah yang akan diberikan adalah kursus bahasa Inggris, sehingga ia dapat berkomunikasi lebih baik dengan pelatih dan rekan-rekan setimnya. Sebenarnya Orozco bukan sosok yang benar-benar asing dengan lingkungan Manchester United. Ia pernah menghabiskan waktu di Carrington pada bulan Desember lalu, sehingga sudah mengenal beberapa pemain akademi dan staf klub. Tur pramusim bersama kelompok akademi juga diharapkan menjadi momen penting untuk mempererat hubungan dengan rekan-rekannya, sekaligus mempercepat proses adaptasi di lingkungan baru. Manchester United memang dikenal sabar dalam mengembangkan pemain muda. Klub tidak ingin memberikan tekanan berlebihan kepada Orozco sejak awal, tetapi fokus membangun fondasi yang kuat agar potensinya berkembang secara maksimal. Jika mampu beradaptasi dengan baik, bukan tidak mungkin Christian Orozco akan menjadi salah satu talenta akademi berikutnya yang berhasil menembus tim utama Manchester United dalam beberapa tahun mendatang.